Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali pada latihan fisika pada chapter 6, pertemuan ke-6. Kita masih melanjutkan pembahasan soal-soal pada teori atom. Semoga kita selalu diberikan nikmat kekuatan dan kesehatan. Juga keluarga kita sehingga kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar pada teori atom dan menyelesaikan permasalahannya. Kita mulai pada soal nomor 1. Tingkat energi hidrogen pada bilangan kuantum keempat atau E sama dengan 4 sama dengan 12,75 eV. Dan pada bilangan kuantum kedua E2-nya sama dengan 10,2 eV. Berapa panjang gelombang dan frekuensinya? Pada soal ini, pada tingkat bilangan kuantum keempat, itu dengan selisih 12,75 artinya dari 1 ke 4 ya. Kalau yang 2, energi pada bilangan kuantum kedua berarti dari 13,6 dikurangi 3,4 itu kan 10,2 ya. Jadi ini merupakan energi foton pada perpindahan elektron ke bilangan kuantum 2 ke bilangan kuantum keempat dari N sama dengan 1. Maka yang diketahui dalam soal ini ya, E4-nya 12,75 eV, kemudian E2-nya 10,2 eV. Berapakah panjang gelombang dan frekuensinya? Ya. Pendukung untuk mencari jawabannya adalah tetapan Planck 6,63 kali 10 pangkat negatif 34 Joule sekon, C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Kita bahas bersama-sama. Nah inilah. Jadi energi fotonnya juga tetap sama dengan E4 dikurangi dengan E2. Untuk mempermudah perhitungan mencari panjang gelombang, ini kan dalam satuan eV, kan itu. Ya. Maka yang ini dalam satuan Joule, ya. Maka Hc per lambda, ya. Hf itu sama saja Hc per lambda. Kita cari lambdanya dulu, ya. Maka sama dengan E4 dikurangi E2, supaya satuan eV jadikan Joule dikalikan 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 Joule. Maka panjang gelombangnya adalah Hc dibagi ya, perkalian dari E4 dikurangi E2 dikalikan 1,6 kali 10 pangkat negatif 19. Baru dimasukkan angkanya 6,63 kali 10 pangkat negatif 34 kali 3 kali 10 pangkat 8, kemudian 12,75 dikurangi 10,2 dikalikan 1,6 kali 10 pangkat negatif 19. Hasil yang atas ini ya 19,89 kali 10 pangkat negatif 26. Hasil yang bawah ini 4,08 kali 10 pangkat negatif 19. Maka hasilnya 4,875 kali 10 pangkat negatif 7 dalam satuan meter. Atau dalam acuan angstrom adalah 4875 angstrom. Dari panjang gelombang ini baru kita cari ya frekuensinya dengan rumus sederhana ya, bahwa F sama dengan C dibagi dengan lambda. Sehingga 3 kali 10 pangkat 8 dibagi 4,875 kali 10 pangkat negatif 7. Hasilnya
ya, 6,153 kali 10 pangkat 15 Hz. Jadi soal nomor 1 inilah yang diinginkan ya. Jadi hasil ini merupakan perpindahan ya, perpindahan elektron dari ya 13,6 dikurangi ya N pada waktu 4 itu adalah 13,6 dibagi 16 kan ini hasilnya ya. Kita teruskan pada soal nomor 2. Spektrum dari deret Lyman menghasilkan panjang gelombang 1026 angstrom. Dari bilangan kuantum berapa elektron tersebut? Berarti yang dicari adalah N ya. Maka ya ini lambda 1026 angstrom sama dengan 1,026 kali 10 pangkat negatif 7 dalam satuan meter. Berapakah N-nya? Apabila R sama dengan 1,097 kali 10 pangkat 7 per meter. Persamaan panjang gelombangnya ya, bahwa 1 per lambda dikalikan R perkalian 1 per 1. 1 per N1 kuadrat dikurangi 1 per N2 kuadrat. Kita olah dulu persamaannya ya. Maka ini deret Lyman itu N sama dengan 1 ya. Maka 1 per lambda sama dengan R perkalian 1 dikurangi 1 dibagi dengan N kuadrat. Maka ya, jadi 1 per lambda kali R ini dipindah dikalikan silang. Maka sama dengan 1 dikurangi 1 per N kuadrat. Sehingga 1 per N kuadrat itu sama dengan 1 dikurangi ini ya. Dikurangi 1 per lambda dikalikan dengan R ya. Maka langsung dimasukkan harganya. Maka 1 per N kuadrat dikurangi sama dengan 1 dikurangi 1 dibagi 1,026 kali 10 pangkat negatif 7. 1,097 kali 10 pangkat 7. Ini 10 pangkat 7, ini 10 pangkat negatif 7. Maka hasilnya 1 dikurangi 1 dibagi 1,125. Kalau ini dibagi ya, itu hasilnya 0,889 yang ini ya. Maka 1 dikurangi 0,889 ya, maka 1 per N kuadrat itu sama dengan 0,11. Maka N kuadratnya adalah 9. Berarti 1 dibagi 0,001 adalah 9 ya. Ini hasil pembulatannya 9 ya. Maka N kuadrat adalah 3. Akar 9 adalah 3. Jadi asal bilangan kuantum keberapa adalah N sama dengan 3 menghasilkan 1026 angstrom. Inilah cara melakukan persamaan pada soal nomor 2. Kita lanjutkan pada soal nomor 3. Panjang gelombang salah satu garis Balmer ya 6562,8 angstrom. Itulah frekuensi dan energi foton yang menyebabkan terjadinya garis tersebut. Nah, maka ini ya lambdanya dirubah menjadi dalam satuan meter adalah 6,5628 kali 10 pangkat negatif 7 meter. Ini adalah pelengkap untuk mengerjakan soalnya. Frekuensinya berapa, kemudian energi fotonnya berapa. Berapakah frekuensinya? Maka ini C dibagi dengan lambda. F sama dengan C dibagi dengan lambda. Maka 3 kali 10 pangkat 8 dibagi 6,5628 kali 10 pangkat negatif 7. Hasilnya 0,457 kali 10 pangkat 15 dalam satuan Hz. 3 dibagi 6,5628 ini hasilnya. Ya, gunakan kalkulator sehingga menemukan demikian ya. Bilangan pangkatnya tinggal dijumlah ya, maka pangkat 15. Energinya berapa?
Maka persamaannya E sama dengan HF. H adalah tetapan pelang, frekuensinya sudah ada, maka 6,63 kali 10 pangkat negatif 34 kali 0,457 kali 10 pangkat 15. 6,63 kali 0,457. Hasilnya 3,029 kali 10 pangkat negatif 19 Joule. Ya. Ini yang kita inginkan pada soal nomor 3. Ya. Ini yang paling mudah bahwa F sama dengan C per lambda. Maka dalam satuan EV adalah 1,89 EV. Ini dibagi 1,6 kali 10 pangkat negatif 19. Itu nomor 3 demikian. Kita lihat pada soal nomor 4. Hitunglah frekuensi foton yang dipancarkan ketika suatu elektron pada atom hidrogen ya, transisi dari bilangan kuantum n sama dengan 5 ke bilangan kuantum n sama dengan 2 ya. Berapakah frekuensinya ya? Pada waktu n dari n sama dengan 5 ke n sama dengan 2. Maka inilah persamaan frekuensinya ya. Kita langsung menggunakan 3,29 kali 10 pangkat 15 perkalian dari 1 per N2 kuadrat dikurangi 1 per N5 kuadrat. Ini digunakan supaya tidak membutuhkan bantuan lain seperti tetapan pelang atau ya ketetapan cahaya ya boleh ya. Maka ini langsung bisa digunakan persamaannya sehingga 1 per 2 kuadrat dikurangi 1 per 5 kuadrat. Ini seperempat, ini 1/25. Maka ya 4, ini 25, 100. Ya, 25 kurangi 4, 21. Ya, maka 3,29 kali 21 dibagi dengan 100. Hasilnya 0,691 kali 10 pangkat 15 S. Ini dihitung menggunakan kalkulator, hasilnya 0,691 kali 10 pangkat 15 S. Jadi kalau menggunakan persamaan frekuensi yang saya inginkan ini, berarti tidak membutuhkan tetapan pelang atau kita bisa langsung menggunakan persamaan ya. Biasanya bantuannya adalah menggunakan seperlambda, kita langsung menggunakan frekuensinya ya. Ini salah satu bentuk praktisnya demikian. Jadi sama saja 6,91 kali 10 pangkat 14 S. Soal nomor 5. Hitunglah panjang gelombang foton dari perpindahan elektron pada lintasan 1, lintasan n sama dengan 2 ke lintasan n sama dengan 1 dengan konstanta rate break 1,097 kali 10 pangkat 7 per meter ya. Maka ya ini persoalannya adalah ya berapakah panjang gelombangnya pada waktu dari N2 ke N1 ya. Maka ini persamaannya sehingga kita tinggal meneruskan saja. Ini persamaan Balmer ya boleh ya. Maka dengan demikian kalau kita rubah menjadi disamakan penyebutnya maka N2 kuadrat dikurangi N1 kuadrat dibagi N1 kuadrat dikalikan ya N2 kuadrat. Nah, maka dengan demikian lambdanya itu sama dengan N1 kuadrat dikalikan N2 kuadrat dibagi R perkalian N2 kuadrat dikurangi dengan N1 dikuadratkan. Maka 1 kuadrat kali 2 kuadrat 10 pangkat negatif 7 berarti sudah naik ke atas ya. Dari pembagi menjadi pembilang. Negatif 7 dibagi 1,097 dikalikan 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Jadi ini 4, ini 3. Kan itu. Ya. Maka hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat negatif 7 dibagi 3 kali 1,097.
097 ya. Hasilnya 1,215 kali 10 pangkat negatif 7 dalam satuan meter. Dalam satuan angstrom berarti 1215 angstrom. Jadi kita boleh merubah persamaannya dengan cara demikian ya. Ini khususnya pada bentuk perpindahan eksitasinya. Soal nomor 6. Hitunglah perbandingan frekuensi yang dipancarkan foton ketika elektron berpindah dari orbit 2 ke orbit 1 dengan elektron yang pindah dari orbit 4 ke orbit 1. Nah, kita lihat persoalannya. N sama dengan 2 ke N sama dengan 1, kemudian N sama dengan 4 ke N sama dengan 1. Maka frekuensi 21 dibanding dengan frekuensi 41 itu sama dengan berapa? Ini persamaan frekuensi 21 ya, 1 ke 2 ya. Ini adalah frekuensi 41, 1 ke 4 ya, sama saja demikian. Kemudian koefisien depan karena sama, berarti yang beda adalah pada ruas belakang ya. Maka langsung saja ya, F21 dibanding dengan F41 itu sama saja 1 per N1 kuadrat dikurangi 1 per N2 kuadrat ya, dibanding dengan 1 per N1 kuadrat dikurangi 1 per ya, 4 N4 dikuadratkan. Baru dimasukkan angkanya, ini hasilnya 3 per 4 ya. Ini adalah 16. 16 kurangi 1, 15. 3 per 4 dibanding 15 per 16. Nah, kan itu. 3 per 4 dibanding 15 per 16. Ya. Ini kalau dibagi 3, 1. Ini dibagi 3 adalah 5. Ya. Ini dibagi 4, 1. Dibagi 16 bagi 4 adalah 4. Berarti ya, ketemunya adalah 4 dibanding dengan 5. Ini perbandingan frekuensi pada waktu 2 ke 1 dengan ya, 4 ke 1. Jadi yang sama tidak usah diperhitungkan, hasilnya juga dibagi sama dengan 1. Maka yang dibandingkan yang berbeda. Itu soal nomor 6 ya. Kita lihat pada soal nomor 7. Soal objektif. Di antara transisi-transisi berikut yang terjadi pada sebuah atom hidrogen, yang manakah menyerap energi foton dengan frekuensi paling tinggi? Menyerap. Ya, kalau menyerap itu ya, ada satu lagi yang memancarkan foton. Maka kita lihat ya, seperti apa yang diinginkan. Frekuensi terbesar pada yang menyerap foton. Maka ya, inilah identifikasi soal. Yang menyerap foton adalah dari 1 ke 2, yaitu pada option dari E ya. Kemudian N2 ke 6 pada option B. Ini yang menyerap ya. Kemudian yang memancarkan foton dari 2 ke 1 yang A, 3 ke 1 yang C, kemudian 6 ke 2 yang D. Jadi kita harus bisa meneliti yang menyerap foton. Maka yang bisa dikerjakan adalah yang 1 ke 2 dan 2 ke 6. Nah, yang lain ini ya, yang memancarkan tidak usah dikerjakan. Frekuensi yang ada persamaannya adalah 3,29 kali 10 pangkat 15 ya. 1 per N1 kuadrat dikurangi 1 per N2 kuadrat. Kita umpamakan ini harganya X ya. Misalkan X sama dengan 1 per N1 kuadrat dikurangi 1 per N2 kuadrat. Ini untuk mempermudah pekerjaan. Angka ini sama nanti ya. Maka dengan demikian kita identifikasi dengan cara demikian. Sekarang pada 1 ke 2 ya. N1 sama dengan 1 ya. Ke N2 sama dengan 2. Kita hitung sininya aja ya. Pada
misalkan ini X-nya, maka X1, 2 adalah 3/4. 1/1 kuadrat, 1 dikurangi 1/4, maka hasilnya 3/4. Sekarang kita hitung pada N2 ke 6. Ya, N2 ke 6. Maka N2 ke 6 hasilnya adalah 8/36. Ya, ini 1/4. Ya, kemudian ini 1/36. Kan itu. Maka ini adalah 9/36. Kan itu. Jadi kalau ini 36, ini adalah 4, maka 36 dibagi 4, 9 dikurangi 1. 8/36. Dari sinilah kita mengetahui mana frekuensi yang terbesar, mana frekuensi yang terkecil. Maka X12 lebih besar daripada X26. Artinya, kesimpulannya frekuensi 12 itu lebih besar daripada frekuensi 26. Maka jawabannya adalah yang E. Ya. Inilah yang kita inginkan. Ya. Sederhana cara mengerjakannya. Ya. Dengan memisalkan bahwa X-nya itu 1/N1 kuadrat dikurangi 1/N2 kuadrat. Kita lanjutkan pada soal nomor 8. Ya. Sekarang yang memancarkan foton. Dengan pilihan jawaban yang ada ini, transisinya pada waktu memancarkan. Berapakah frekuensi yang terbesar pada waktu memancarkan foton? Maka yang menyerap foton dari 1 ke 2. Ya. Itu pada option B, 1 ke 3 pada option A, 2 ke 6 pada option D. Jadi yang kita perhatikan yang memancarkan foton 2 ke 1 dengan 6 ke 2. Kita hitung bersama-sama. Ini kita misalkan seperti soal nomor 5, soal nomor 7 tadi dimisalkan X. Ya. Maka ini permisalannya sehingga 2 ke 1. Ya persamaannya sama. Ya, hasilnya tetap 3/4. Gitu. Ya, tetap 3/4. 1 kuadrat dikurangi 1/4. 3/4. Pada waktu 6 ke 2 juga sama. Menjadi 8/36. Maka dengan demikian, frekuensi yang terbesar pada waktu memancarkan energi adalah pada X21 lebih besar daripada X62. Maka hasilnya, kesimpulannya F21 lebih besar daripada F62. Jadi inilah keseluruhan yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini, pertemuan kali ini, sudah kita bicarakan bersama-sama. Ya, semoga kita bisa memahami semua. Ya, dan selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.